belajar tentang transformasi ini dipisah atas dua bagian, yaitu adalah transformasi tunggal, transformasi yang dia itu hanya dilakukan sekali, dan komposisi transformasi. Komposisi transformasi ini adalah transformasi yang dia itu terdiri atas beberapa. Mungkin translasi disambung dengan refleksi, atau mungkin translasi disambung dengan rotasi, atau mungkin disambung lagi dengan dilatasi, dan seterusnya. Sekarang kita lihat satu persatu. Translasi itu artinya adalah pergeseran, jadi benar-benar digeser. Refleksi itu dicerminin terhadap sumbu tertentu. Rotasi itu dilakukan perputaran. Dilatasi itu dilakukan perkalian, entah dia dikaliin dengan faktor skala yang lebih besar dari 1 atau lebih kecil daripada 1. Kalau kita belajar tentang transformasi ini, dia ada matriks-matriks transformasi yang kita harus hafalin atau kita sebenarnya harus mengerti. Translasi itu hanya satu kerjaan. Refleksi ada beberapa. Translasi dikasih simbol T, refleksi dikasih simbol M, ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik 0,0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y tertentu, refleksi terhadap titik H, K. Sebenarnya juga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C, tapi nggak semua guru ngajarin. Rotasi ada dua, rotasi dengan pusat 0,0 atau A, B, dilatasi juga ada dua, pusat 0,0 atau A, B. Nah, sekarang bagaimana caranya mengerti? Translasi itu adalah pergeseran. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pergeseran, ya kita tinggal melakukan pergeseran sesuai dengan pola yang diminta. Misalkan kita diminta untuk melakukan translasi min 26. Berarti artinya kalau misalkan kita punya suatu titik tertentu, katakanlah titik 1,2 gitu ya. Kalau misalkan kita mau geser, berarti artinya dari titik 1,2 ini digeser 2 satuan ke kiri. Terus kemudian yang atas itu menunjukkan geser ke kiri kanan ya. Kalau misalkan minus berarti geser ke kiri, plus berarti ke kanan. Kalau misalkan yang bawah itu geser ke atas atau bawah. Jadi tinggal ngikutin. 2 satuan ke kiri berarti artinya dia geser ke sini 2 satuan, terus kemudian geser 6 satuan ke atas, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti artinya kalau misalkan kita punya titik 1,2, kalau misalkan kita geser seperti itu dengan translasi min 2,6, maka cara gesernya sebenarnya kita tinggal tambah min 1 ditambah sama 2 ditambah sama 6. Berarti hasilnya adalah min 1,8. Sehingga kita bisa menentukan matriks transformasi, matriks daripada translasi. Jadi kita sebenarnya tinggal tambah aja. X-nya kita tambahkan dengan M, terus kemudian Y-nya kita tambahkan dengan N. Ini matriksnya. Kemudian refleksi. Refleksi ini ada beberapa. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang refleksi adalah refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik 0,0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, Y sama dengan K, dan terhadap titik H, K. Sebenarnya ini adalah paduan dari mereka berdua ini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Refleksi terhadap sumbu X artinya kita punya suatu titik, dia tuh dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau misalkan saya punya koordinat tertentu, misalkan koordinat 1,3, kalau misalkan dia dicerminkan terhadap sumbu X, ya berarti kita harus bayangin titiknya ada di mana sekarang. Nah, sekarang kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, berarti artinya kita cari tahu dari sini ke sini jaraknya berapa, yaitu adalah 3 satuan, terus kemudian 3 satuan ke bawah. Berarti artinya dia akan muncul titik baru di 1,3. Jadi kalau 1,3 kalau dia itu direfleksi terhadap sumbu X, nulisnya MX, hasilnya adalah 1,3. Nah, sekarang bagaimana cara mencari matriks transformasinya? Karena matriks transformasinya ini kan ada banyak dan dia sebenarnya adalah permainan daripada angka 0 dan 1. Coba kita lihat nih. Ini ada angka 1, 0, 0, 0, min 1. Di sini min 1, 0, 0, 1. Karena banyaknya angka 0, 1, dan min 1, sehingga kalau misalkan kita mau ngafalin itu sebenarnya susah. Jadi jangan dihafalin, jadi dimengerti. Caranya bagaimana? Nah, sekarang ini adalah titik aksennya, titik yang baru. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus mencari, saya tulis angka ya, 1,3. Terus kemudian di sini kita punya matriks transformasi berapa, ada matriks 2x2. Di sini ada titik yang mau ditransformasiin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengisi angka di sini dikaliin dengan angka di sini supaya dia itu bisa mendapatkan angka 1.
Jadi yang kita lakukan adalah kita harus bikin agar supaya satunya itu tetap muncul. Jadi di sini itu 1, terus kemudian di sini 0. Karena kalau misalkan kita kaliin matriks ini kali ini kali ini, berarti kan 3-nya hilang kan ya. Nah sekarang yang bawah bagaimana? Ya sama caranya. Berarti kita harus bikin agar supaya 3-nya muncul tapi dia muncul minus. Berarti di sini harus muncul 0, di sini harus muncul min 1. Jadi itu adalah matriks transformasinya. Kalau kita lihat pencerminan terhadap sumbu X 1, 0, 0, min 1, kita coba cek ya. Ini 1, 0, 0, min 1. Terus kemudian kita tinggal tulisin dalam bentuk matriks transformasi. Maksudnya rumusnya X aksen Y aksen ya, matriks transformasinya adalah ini, yaitu adalah 1, 0, 0, min 1. Terus kemudian tinggal tulisin X, Y. Kayak gitu caranya. Coba kita untuk pencerminan terhadap sumbu Y, titik yang sama. Misalkan saya punya titik 1,3. Titik ke 1,3 di sini, terus kemudian kalau dia dicerminin terhadap sumbu Y kan berarti muncul titik di sini kan ya. Jadi kita bisa tulis titiknya 1,3 kalau dia dicerminin terhadap sumbu Y, MY, berarti hasilnya adalah min 1,3. Coba kita lihat, X-nya berubah, Y-nya nggak berubah ya. Kebalikan, kalau pencerminan terhadap sumbu Y, X-nya berubah, sementara Y-nya tetap. Kita tinggal tulis min 1,3, terus kemudian di sini ada matriks transformasi, ini titik aslinya. Nah, kita tinggal isi ini nih. Berapa hasilnya yang atas? Dia maunya kan min 1, berarti satunya mau jadi min. Berarti di sini dikasih kayak seperti itu, 3-nya dibikin supaya dia hilang. Terus kemudian yang bagian bawah 3-nya kita harus bikin tetap sama. Berarti di sini harusnya adalah 0,1. Jadi kita bisa tulisin X aksen Y aksen itu adalah min 1, 0, 0, 1. Terus kemudian di sini adalah X, Y. Kan ini titik aslinya kan ya. Ini titik hasil transformasinya. Bagaimana sekarang dengan titik yang berikutnya? 0,0. Ini yang ini udah, terus kemudian salah. Yang ini udah, terus kemudian kita sekarang 0,0. Kalau kita mau cerminin terhadap 0,0, berarti artinya adalah kalau misalkan kita punya titik di sini, ini titik 1, ini titik 3, hasilnya itu berarti di sini. Karena kita mau nyari tahu pencerminannya. Jadi kurang lebih jaraknya sama. Berarti harusnya di sini hasil titiknya adalah min 1, min 3. Jadi kalau misalkan kita tulisin 1,3 dicerminin hasilnya adalah min 1, min 3. Bagaimana caranya bikin supaya itu? Berarti ya kita tinggal isiin matriks transformasinya. Kurang cukup, tempatnya nggak cukup. Di sini ada minus 3. Ini matriks transformasinya, ini titiknya. Coba kita isi. Satunya berarti harus jadi min 1, berarti artinya di sini min 1, 0. 3-nya juga harus jadi min, berarti dia harusnya kayak seperti itu. Jadi kita bisa tulisin matriks transformasinya adalah X aksen Y aksen, min 1, 0, 0, min 1, terus kemudian di sini adalah XY. Bagaimana kalau misalkan kita bicara tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X? Titik yang sama, saya ambil contoh untuk 1,3. Y sama dengan X, kalau misalkan kita gambar, berarti harusnya dia ngelewatin 0,0 dan 1,1. Jadi kalau kita gambar garisnya Y sama dengan X, kayak gitu. Nah, kalau kita mau mencari hasil daripada transformasinya terhadap refleksi Y sama dengan X, caranya sebenarnya gini. Dari titik 1,3 itu kita bikin garis yang dia itu tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Kita ukur panjangnya di sini itu berapa, terus kemudian dengan panjang yang serupa kita cari tahu titik di sini. Nah, kalau kita cari titiknya itu sebenarnya X sama Y-nya itu tukeran. Jadi kalau misalkan kita punya titik 1,3, maka dia akan berubah menjadi titik 3,1 oleh transformasi refleksi Y sama dengan X. Jadi bagaimana cara mencari matriks transformasinya? Caranya adalah kita tulisin matriksnya di sini dan kita harus usahain supaya dia tukeran. Jadi yang pertama itu 3-nya muncul, satunya nggak muncul. Jadi kita harus ilangin satunya dengan cara dikali 0. Nah, baru 3-nya dimunculin, kayak gitu. Nah, sementara untuk yang kedua, dia dari angka 3, dia harus muncul jadi angka 1. Berarti di sini harusnya 1, 0. Jadi kita bisa tulis matriks transformasinya itu X aksen Y aksen, itu adalah 0, 1, 1, 0, terus kemudian di sini XY. Itu kalau dia pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana kalau misalkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X? Ya, caranya sama. Kalau misalkan kita mau mencari yang cara yang seharusnya, di sini ada titik 1,3, terus kemudian kita bikin garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan min X itu di situ melewati 0,0, kita tinggal tarik garis yang tegak lurus, terus kemudian diukur panjangnya berapa, dibikin jarak yang sama, nah titiknya hasilnya di situ. Nanti titik 1,3 ini kalau misalkan dia direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka dia akan tukeran tempat dan dia di minus, hasilnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tulisin matriks transformasinya,
saya punya ini titiknya min 3, min 1, ini matriks transformasinya, ini 1, 3 ya diatur agar supaya tukeran, terus kemudian dia muncul minus. Berarti harusnya kayak seperti itu. Kita tinggal tulisin matriks transformasinya x aksen y aksen, yaitu adalah 0 min 1 0. Nah ini 1, 3. Bukan 1, 3, maksudnya x, y. Ini pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Sekarang untuk pencerminan terhadap garis x sama dengan nilai tertentu. Yang ini udah, mana yang udah tadi? Yang ini udah, y sama dengan x udah, terus kemudian terhadap garis y sama dengan min x udah. Nah sekarang yang ini, x sama dengan h. Bagaimana cara mencarinya? Kalau misalkan kita punya titik tertentu, katakanlah titik 1,3 gitu. Kalau dicerminin terhadap garis x sama dengan 4, berarti sebenarnya kita nyari jaraknya dari sini ke sini itu berapa, dan itu adalah 3 satuan. Terus kemudian kita tinggal tambahin 3 satuan di sini. Jadi sumbunya ini pengaruh. Kalau kita mau mencari, ini berarti koordinatnya berarti harusnya adalah 7. Jadi hasil 1,3-nya itu dia akan berubah menjadi 7,3. Jadi coba lihat di sini, y-nya nggak berubah, tapi x-nya berubah. Nah caranya bagaimana? Kalau kita punya titik x, y, kalau dia dicerminin terhadap garis x sama dengan h, caranya adalah 2 dikali pencerminannya dikurangi asalnya, y. Nah sekarang bagaimana cara bikin matriks transformasinya? Nah kalau kita punya x aksen y aksen, berarti di sini ini ada x kali y, terus kemudian dia di sini ditambah dengan faktor pengali, ditambah dengan angkanya itu yang ini, berarti ini 2h. Nah sekarang dengan matriks di sini kita harus bikin supaya x-nya itu jadi minus. Caranya adalah di sini dikasih min 1, ini 0 kan. Kalau misalkan ini kita kaliin ini, nanti kan x-nya jadi minus kan, y-nya kan enggak, y-nya kan hilang. Terus kemudian untuk yang kedua y-nya nggak berubah, berarti di sini harusnya 0,1, terus kemudian di sini tambahnya tuh 0. Itu kalau terhadap x sama dengan. Bagaimana kalau misalkan dia terhadap y sama dengan? Ya kurang lebih sama. Kalau misalkan dia saya punya titik untuk 1,3, di sini 1, di sini 3. Kalau misalkan kita cerminkan terhadap garis tertentu, misalnya saya ambil min 1 gitu kali, di sini ada garis y sama dengan min 1, ya cari jaraknya berapa. Ini ke sini kan jaraknya 4, nah ini ke sini juga pindah 4 satuan ke bawah. Jadi harusnya dia akan punya titik yang koordinatnya adalah 1, min 5. Jadi kalau kita punya 1,3, kalau dia dicerminin terhadap garis y sama dengan min 1, maka dia akan muncul 1, min 5. Kalau kita lihat y-nya yang berubah, x-nya nggak berubah. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk persamaan, kalau misalkan kita punya x, y dicerminin terhadap garis y sama dengan k, maka caranya adalah x-nya nggak berubah, y-nya itu 2 kali pencerminannya dikurangi asal. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk persamaan matriks transformasi, maka di sini kita tinggal tulis seperti ini. Ini tambahnya 0,2k karena x-nya kan nggak ditambah kan, ini kan ditambah sama 0, sementara y-nya itu ditambah sama 2k. Terus kemudian kita harus bikin supaya x-nya itu nggak berubah. Jadi matriks transformasinya di sini harusnya 0, ini 1, ini 0, sementara y-nya itu harusnya jadi minus. Nah, matriks transformasinya seperti itu. Kalau kita mau cerminin dia terhadap titik yang merupakan gabungan daripada x sama dengan h, maksudnya ini sama ini, itu sebenarnya titik ini itu gabungan daripada pencerminan terhadap garis x sama dengan h dan pencerminan terhadap garis y sama dengan k. Jadi sebenarnya coba kita lihat nih, x-nya dari sini gitu, y-nya itu dari sini. Jadi kita bisa bikin matriks transformasinya itu seperti ini. Nah untuk refleksi sendiri, sebenarnya ada refleksi terhadap garis y sama dengan x. Nggak semua sekolah ngajarin, jadi nanti aja. Ini refleksi terhadap garis y sama dengan mx plus c. Jelas yang matriks yang ini sama matriks yang ini itu akan lebih susah dan lebih panjang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Rotasi sama dilatasi itu sebenarnya hampir sama. Dia ada 2 kemungkinan, yaitu adalah dengan pusat 0,0 sama pusatnya bukan 0,0. Yang pusat bukan 0,0 jelas lebih susah. Dilatasi juga. Jadi kalau kita mau nyari tahu rotasi itu kan perputaran. Sebenarnya kalau misalkan kita mau menggambar rotasinya, misalnya kita punya titik yang sama dengan tadi, saya ambil titik 1,3. Bagaimana kalau misalkan dia dirotasi 90 derajat searah jarum jam?
Rotasi kalau misalkan dia itu positif, maka arahnya itu sama kayak seperti pada saat kita belajar trigonometri, dari sumbu X berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau misalkan dia itu minus, berarti dia searah jarum jam. Cara membuat hasil daripada rotasi adalah pusatnya yang 0,0 itu sama titiknya kita bikin garis, terus kemudian ini adalah sebagai jari-jarinya. Jadi kalau misalkan kita mau gambar lingkarannya, jarumnya itu ditaruh di pusat koordinat, terus kemudian pensilnya itu taruh di titik yang diminta, terus kemudian kita bikin lingkaran dengan jari-jari O ke titiknya itu. Kemudian kalau misalkan kita mau rotasi 90 derajat, berarti kalau dia nggak ngomong apa-apa berarti positif, berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sini kita tinggal bikin siku-siku, tarik ke sana, nah nanti akan ketemu titik baru di situ. Cara bikin rotasinya, ini sebenarnya dia ada matriks tertentu yang berlaku untuk pusat 0,0 sama bukan 0,0, tetapi karena ini tuh sering sekali lupa, cara ngingetnya gini. Kalau kita punya titik di kuadran 1 di sini, kita punya titik A, B, di sini A, di sini B, A, B. Nanti pada saat dia itu dirotasi 90 derajat, X sama Y-nya itu akan berubah. Jadi posisinya itu akan ganti, B-nya itu jadi horizontalnya, jadi absisnya, Y-nya itu ganti jadi A. Jadi posisinya itu tukeran. Jadi A, B itu akan ganti jadi min B, A. Ingat, kalau misalkan dia di kuadran 1, kalau dia dirotasi 90 derajat, dia akan lari ke kuadran 2. Jadi supaya kita ingat di kuadran 2-nya, ingat kalau di kuadran 2 berarti kan X-nya minus, Y-nya positif. Nah, sekarang baru kita tentuin matriks transformasinya seperti apa. Ini saya pindahkan ke belakang ya, A, B jadi min B, A. Saya tulis A, B jadi min B, A. Nah, sekarang kita baru tentuin cara ngingetnya gini. Minus B, A. Di sini kita butuh matriks transformasinya. Di sini A, B. Nah, sekarang matriksnya kita isi berapa? Ini kan berarti jadi min B. Berarti harusnya kita harus ngilangin A-nya dengan cara kayak gitu. Terus kemudian yang posisi bawahnya dia jadi A. Berarti ini harusnya 1 ini 0. Nah, sekarang kita ingat-ingat. Ini kan di sini kan urusannya kan rotasi 90. Kalau kita bicara tentang cosinus 90 itu nilainya sama dengan 0. Sementara sin 90 itu nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lihat ini tuh hasilnya adalah 0. Berarti ini harusnya buat cos dong. Cosinus 90 ini ada min 1-nya, berarti harusnya min sin 90 dong. Terus kemudian ini 1, ini sin 90, terus kemudian di sini 0, berarti ini adalah cosinus 90. Sehingga kalau misalkan kita diminta untuk mengingat lagi matriks transformasi daripada rotasi, ini cosinus alfa, ini minus sin alfa, ini sin alfa, ini cos alfa. Jadi cara nginget gampangnya itu kayak gitu. Ingatnya dari sini, titik di kuadran 1 berubah menjadi di kuadran 2. Nah, baru kita tentuin matriks transformasinya seperti apa. Kalau kita sudah bisa mengingat matriks transformasi untuk yang pusat 0,0, untuk yang bukan 0,0 itu gampang. Ini kalau untuk yang 0,0 ya, kalau dia yang bukan 0,0 dia harus ditambahin sedikit. Jadi koordinat X yang lamanya itu harus dikurangi dengan pusatnya, Y-nya juga, terus kemudian dia ditambahin dengan titik pusatnya itu lagi. Atau mungkin ininya kita pindah ke sebelah kiri, nanti akan jadi persamaan seperti itu. Persamaan yang atas boleh, persamaan yang bawah boleh, nggak masalah, sama aja. Matriks transformasinya sama ya, ini matriks transformasinya sama kayak ini, sama kayak seperti ini, jadi sama aja. Satu untuk rotasi, untuk sudut berapapun, sudut 90, sudut min 90, sudut 180, atau sudut istimewa yang lain, sudut 60, 37, 53 itu bisa semua dengan menggunakan matriks transformasi ini. Kemudian dilatasi. Dilatasi itu pengertiannya adalah perkalian. Jadi kalau misalkan kita punya suatu titik, katakanlah saya ambil titiknya agak kecil ya. Kalau tadi kan 1,3, saya ambil 1,2. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau dilatasi dengan pusat 0,0, maka caranya adalah dari titik ini kita tarik ke titik 0,0 di sini. Jadi kita bikin ukuran yang sama, pusatnya dari 0. Jadi geraknya ke sana. Kalau dia faktor skalanya itu positif, K itu adalah faktor skala, dia bisa positif atau negatif. Kalau positif berarti geraknya itu dari titik pusat, maksudnya O 0,0 ke titik yang diminta. Kalau dia positif.
Jadi kalau misalkan positif, arah geraknya itu ke sana, tinggal faktor skalanya berapa. Kalau faktor skalanya 2, cara bikinnya adalah kita bikin dengan bantuan jangka. Jarumnya kita taruh di O, pensilnya kita taruh di sini, terus kemudian pada saat faktor skalanya 2, berarti kita bikin lagi sekali lagi. Berarti titiknya di sini. Itu kalau faktor skalanya 2. Kalau titik semula di sini, titik yang aksennya itu di situ. Sehingga kalau misalkan kita mau bikin matriks transformasinya, kalau kita punya X, Y, kalau kita tuliskan dilatasi dengan pusat 0,0 faktor skalanya itu K, cara tulisnya seperti itu, maka titik yang baru itu sebenarnya tinggal dikali K kali X sama K kali Y. Sehingga kalau misalkan kita mau bikin matriks transformasinya, itu gampang sekali. Di sini X, Y, maka kita harus bikin supaya KX, jadi ini K, 0, 0K. Maka dia akan jadi matriks, maka dia akan jadi titik seperti ini. Kalau dia faktor skalanya negatif, misalkan negatif 3 gitu, berarti gerakannya dibalik arahnya kan. Kalau positif ke sini, kalau negatif berarti arahnya ke sini. 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3. Itu pengertiannya untuk faktor skala negatif. Bagaimana kalau sekarang pusatnya bukan 0,0? Misalnya saya mau bikin pusatnya itu 4,0. Jadi titiknya tetap titik A. Ya sama, dari sini ke sini kita bikin garis. Kalau dia faktor skalanya itu positif, berarti geraknya ke sana, ngikutin dari pusat mau ke titik A. Jadi dia akan terus ke sini. Kalau dia faktor skalanya itu positif, kalau faktor skalanya negatif, dia geraknya ke arah yang sebaliknya. Caranya sebenarnya hampir sama dengan rotasi. Kalau rotasi tadi kan ada minus A sama minus B, kayak seperti ini. Kalau dilatasi juga sama. Jadi kalau untuk pusat 0,0 seperti ini, kalau dia dilatasi dengan pusat A, B, ini bentuknya, maka matriks transformasinya itu mirip. Ini ditambah A sama B, ini juga nih, dikurangi A, dikurangi B, ini juga ditambah A sama B, atau ditulis bentuk yang satunya juga boleh. Jadi kita bisa tulis X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan matriks transformasinya K 00K, terus kemudian di sini X min A, Y min B. Oke, sekarang tinggal latihan ya.